Yuk, Lukas pasal 15 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Waktu kita masih kuat, waktu kita menjadi anak, seringkali masalah orang gagal, masalah orang mengalami masalah orang mengalami berbagai macam hal, bukan karena hal yang lain, tapi kenapa? Meremehkan haknya yang diberikan sama Tuhan. Dia pikir anak bungsu, ya, dia meremehkan semua tadi. Akibatnya sampai di titik yang paling rendah. Kenapa ada orang-orang, Pak, diizinkan dulu titik paling rendah baru berubah? Karena ini banyak orang bebal, Pak. Kita tuh maaf, coba toleh kanan kirimu. Coba perhatikan, bebal nggak orang ini? Ayo, berani nggak toleh kanan kirimu? Hati-hati loh ya. Nih. Kemudian Anda lihat ke depan, lihat ke saya ke depan, Pak. Anda lihat, gembala Anda tuh bebalnya luar biasa loh, Pak. Berkali-kali Tuhan ingetin, berkali sampai saya jatuh, sampai saya susah, sampai saya di penjara, saya baru sadar itu semua, Pak. Kadang sometimes Tuhan pakai penderitaan itu buat apa? Supaya kita sadar, Pak. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah, banyak orang ikut Tuhan, ibadah di gereja, nggak sadar-sadar kalau dia salah. Ini penting, Pak. Kesadaran tuh mahalnya minta ampun hari ini, Pak. Sadar, aduh Tuhan aku salah. Itu Edo, Pak. Yang minggu lalu saya ceritakan, Edo, sadar aku salah ini. Satu ya, nggak lama-lama, satu sadar. Kedua, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini mati karena artinya begini, waktu dia sama bapaknya, dia nggak lihat itu semua. Dia nggak tahu itu semua. Dia nggak menghargai itu semua. Waktu engkau masih baik, engkau nggak punya masalah, engkau semuanya berjalan lancar, engkau diberi kekuatan, kemampuan melayani seperti ini, engkau nggak sadar, Pak. Engkau nggak menghargai. Lihat baik-baik Bapak Ibu, lihat saya baik-baik. Ketika kita bisa muji Tuhan, nyembah Tuhan, angkat tangan gini, itu anugerah nggak? Saya kasih tahu, hari ini banyak di rumah sakit, Pak. Anak-anak kanker, berdiri aja nggak bisa dipasang ICU. Mau muji Tuhan nggak bisa loh, Pak. Hari ini ada di penjara susah, nggak punya pengharapan. Ini di panti asuhan, nggak punya pengharapan. Mau muji Tuhan nggak seperti saudara. Kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan datang ibadah gereja, muji Tuhan, nyembah Tuhan, lompat sukacita, itu lebih dari anugerah, Bapak Ibu. Itu perlu dinikmati. Jangan sampai kita susah baru sadar, terlambat. Pertama, katakan sama-sama kanan kirimu, sadar bro. Yang kedua, orang sadar harus melakukan apa? Ayat 16, ayat 18. Aku akan bangkit. Bangkit itu sadar, kemudian berubah. Itu bangkit. Banyak orang yang gak bangkit-bangkit. Sadar cuma diem. Iya Pak, aku sadar, aku salah. Den, iya Pak sadar. Terus, iya Pak sadar. Ini orang gak sadar. Orang yang sadar pasti bangkit berubah. Yang ketiga, dan pergi kepada Bapakku. Back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Jangan sadar, bangkit, terus salah arah. Bangkit ke arah yang benar, ke arah pertobatan, ke arah firman Tuhan, ke arah yang bisa memulihkan hidupmu kembali. Itu bangkit, Pak. Bangkit dan sadar, bangkit dan pergi ke tempat yang benar, kepada Bapaknya kembali. Seringkali Bapak Ibu, ini baik-baik, seringkali kalau kita gagal satu tempat, kita anggap semuanya gagal. Tidak tentu, justru di tempat-tempat yang kau awalnya gagal, bisa juga di tempat yang sama kau dipulihkan. Hati-hati. Pasangan-pasangan muda di tempat ini, saya baca pasangan muda hari ini gampang banget. Cerai. Ngomong cerai kayak orang jual dawet gitu. Ayo kita cerai, ayo bisa cerai gitu. Emang cerai gampang. Apa kamu kemudian nikah lagi dapat yang bagus? Belum tentu. Apa yang ada padamu hari ini, bukan karena suamimu atau istrimu. Ada Tuhan di dalam rumah tanggamu. Itu yang paling mahal dalam hidupmu. Jaga itu baik-baik saudara. Yang keempat, dan berkata kepadanya apa? Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Apa artinya? Mengakui kesalahannya. Ini loh yang orang yang sadar harus kemudian bangkit, berubah, dan kemudian pergi ke tempat Jangan lupa, akui kesalahanmu. Orang yang benar-benar sadar dan bangkit dan pergi ke firman Tuhan, back to Bible, harus berani mengakui kesalahannya. Habis mengakui apa yang dilakukan? Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadi karena aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Artinya apa? Begitu engkau mengakui kesalahannya, hiduplah dalam kasih karunia. Artinya apa? Apa yang kau perbuat jangan berdasarkan hebatmu, berdasarkan kuatmu, berdasarkan kebenaranmu. Tapi berdasarkan apa? Tuhan yang membenarkan kita. Itu disebut hidup oleh karena kasih karunia Allah. Haleluya!